Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Latakhof Channel. Salawat dan salam mari selalu tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga sahabat Latakhof semuanya selalu diberikan kesehatan, dilampangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup tentunya banyak terjadi masalah atau cobaan. Terkadang kita merasa hidup itu terasa sangat berat, yang seolah tak pernah ada jalan keluar. Kita sudah lelah dan bertanya-tanya mengapa semua ini bisa terjadi. Mungkin hanya bisa pasrah dan mungkin berharap suatu saat akan ada jalan atau titik terang dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Apabila kita sudah mencapai titik di mana akal kita sudah tidak mampu lagi berpikir jernih, maka jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan banyak masalah kepada kita. Tidak terpungkiri bahwa pastinya setiap individu pernah melakukan atau mencari cara menghadapi masalah hidup yang sedang dialami. Sudah menjadi ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya bahwa tidak selamanya kita akan terus merasa. Saat kita mengalami kesulitan yang tidak pernah tuntas, yang salah bukan Allah, yang salah adalah kita karena kita tidak mau keluar dari kesulitan itu. Terkadang kita diberi masalah, kita tidak sadar bahwa Allah sudah memberikan kita solusinya. Ada beberapa cara mengatasi masalah dalam hidup. Inilah 6 diantaranya. 1. Wudu. Jiwa kita akan menjadi tenang jika membiasakan diri mengambil wudu sebelum melakukan pekerjaan. Kerja yang susah akan menjadi senang dan mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudu berfungsi untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Namun, tahukah kita berwudu juga bisa jadi penawar racun hati? Di saat sedih dan gelisah, kita dianjurkan untuk berwudu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri atau berwudu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. 2. Sholat. Di dalam sholat ada ketenangan jiwa dan ketentraman pikiran. Sholat merupakan pintu dari pintu-pintu yang bisa membantu untuk menghilangkan dan menutup penatnya dunia. Allah Ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. 3. Membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Membaca Al-Quran dapat membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk. 4. Doa. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita atau umatnya tatkala turun sebuah musibah atau terkena sebuah masalah
Untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada, beliau mengucapkan, "Wahai Zat yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayang-Mu saya memohon pertolongan-Mu." Doa ini untuk menghilangkan sebuah musibah baik sebelum turunnya bencana tersebut maupun sesudah turunnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa." Kelima, tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Dalam ayat ini, tawakal merupakan sebab terbesar untuk memperoleh maslahat dan menolak mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan alam ini sesuai dengan yang Ia kehendaki. Di tangannya segala perkara dibolak-balikkan. Allah Ta'ala berfirman, kemudian Dia bersemayam di atas arasy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Quran Surat Yunus ayat 3. 6. Sedekah. Dalam Al-Quran banyak ditemukan firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan. Namun, kebanyakan diri kita tidak menghiraukan perintah tersebut. Kita khawatir kalau bersedekah akan mengurangi jumlah harta kita. Sifat kikir dan tamak mendorong kita untuk enggan membayar zakat, infak, dan sedekah. Padahal manfaat sedekah itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita. Sahabat La Takhaf yang dirahmati Allah, semoga dengan video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi motivasi, inspirasi, wasilah sehingga membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.